Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang database server. Oke, apa itu database? Database itu terdiri dari dua buah suku kata. Yang pertama data dan yang kedua adalah base. Nah, yang kita bahas data dulu. Data itu apa? Data adalah sebuah informasi fakta berupa angka, huruf, dan lainnya. Nah, dengan kata lain, data adalah informasi yang telah diolah yang isinya berupa angka, huruf, grafik, gambar, dan lain sebagainya, itu disebut dengan data. Sedangkan base adalah berupa grup atau markas. Kalau kita simpulkan, database adalah sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dalam media penyimpanan elektronik. Kenapa media penyimpanan elektronik? Karena database itu berfungsinya di komputer, digunakan pada komputer. Nah, ingat, setiap aplikasi yang kalian gunakan itu berupa Facebook, YouTube, Google, kemudian WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, itu pasti memiliki database-nya sendiri. Nah, fungsi database adalah menyimpan data dari aplikasi tersebut. Oke, akses ke database server dapat terjadi melalui front end dan juga ada back end. Nah, front end ini dijalankan komputer pengguna lokal menggunakan PHP MyAdmin. Sementara back end itu menggunakan database server sendiri yang diakses oleh sel jarak jauh, biasanya menggunakan query-nya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap database, inilah struktur database-nya. Setiap struktur database terdiri dari nama database, table, field, dan tipe data. Ingat, setiap database itu pasti memiliki struktur. Strukturnya terdiri dari nama database, table, files, dan tipe data. Nah, kayak gimana isinya? Isinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh database. Database yang saya buat adalah di sini database sekolah yang terdiri dari tabel guru dan juga tabel siswa. Nah, kita fokus ke tabel siswa dulu aja. Nah, di tabel, ingat, di sini dikatakan setiap database memiliki nama database. Nah, di sini sudah ada nama database-nya adalah database sekolah. Sedangkan tabelnya di sini kan ada dua. Di database sekolah ada dua tabel. Yang pertama guru, yang kedua adalah siswa. Kita fokus yang ke siswa aja. Oke, tabel siswa. Nah, file terdiri dari file dan tipe data. File ini adalah NIS, nama, jenis kelamin, kelas. Nah, ini adalah NIS, nama, jenis kelamin, kelas. Ini adalah disebutnya file. Nah, sementara tipe data adalah yang integer. Ini kan ada NIS titik 2 integer, int integer adalah kepanjangan dari integer. Kemudian varchar, dan varchar. Nah, ini disebutnya adalah tipe data. NIS ini tipe datanya int atau integer. Sedangkan nama tipe datanya adalah varchar. Jenis kelamin adalah varchar. Kelas adalah varchar. Nah, kita akan mencontohkannya di sini. Ya, ini adalah aplikasi Exam. Exam ini berfungsi untuk web server dan database server. Di sini dia menggunakan web servernya versi Apache dan juga database servernya menggunakan MySQL atau MariaDB. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita jalankan. Nah, pada materi sebelumnya, di slide sebelumnya dijelaskan di sini akses database server terjadi melalui front end. Yang kita akan bahas melalui front end yaitu menggunakan komputer pengguna lokal menggunakan PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin adalah tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan PHP MyAdmin. Dia berfungsi untuk mengatur database, manajemen database. Nah, di sini sekolah yang tadi kita bahas, database sekolah. Dia terdiri dari tabel guru dan siswa. Bisa kita lihat di sini. Nih, siswa, tabel guru dan siswa. Nah, di sini ada NIS, nama, jenis kelamin, kelas. Oke.
Karena di sini saya nggak bakal menunjukkan yang versi PHP adminnya, saya akan menunjukkan versi CLI-nya. Oke, bisa kita lihat. Nanti saya akan mempraktekkan database-nya di sini. Ini ada website dan database-nya. Kita akan menampilkan database. Cara menampilkan database adalah show database. Nah, kalau kita klik ini show database, nah kita akan melihat di sini ada database-nya. Ada banyak database di sini, termasuk ada database sekolah yang kita buat tadi di presentasi ini. Nah, database sekolah. Nah, ingat, struktur database terdiri dari nama database, tabel, file, dan tipe data. Karena nanti kita akan fokus kepada tabel siswanya aja di sini. Oke, kita lanjut ke sini. Kita akan menggunakan database sekolah. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ingat struktur database tadi, ingat ada nama database, ada table, nama table. Nah, di sini kita menggunakan fokus tabelnya tadi sesuai dengan kesepakatan, kita fokus ke table siswa. Nah, di tabel siswa ini ada tipe datanya. Ingat di sini ada tipe data, ada filenya juga. Nah, ingat NIS ini disebutnya adalah file. Di kolom file ini ada isinya, ada NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas. Sementara tipe datanya ada integer, varchar, dan varchar. Jadi dengan kata lain, di dalam tabel siswa terdiri file dan tipe data. File itu isinya adalah NIS, nama, jenis kelamin, kelas. Tipe datanya ada integer, varchar, dan varchar. Kalau kita baca, NIS ini tipe datanya adalah integer atau int. Nama ini tipe datanya adalah varchar. Jenis kelamin, nama tipe datanya adalah varchar. Kelas, tipe datanya adalah varcharnya. Jadi dengan kata lain adalah itu adalah struktur database. Oke, kita lanjut. Ingat, sesuai dengan kita bahas awal tadi, setiap aplikasi yang kalian gunakan seperti Facebook, WhatsApp, kemudian Google, dan lain sebagainya, itu pasti memiliki database. Nah, ini adalah contoh aplikasi website yang saya buat. Setiap data yang ditampilkan di sini, mohon maaf belum saya refresh. Setiap yang saya tampilkan data yang saya buat di sini pasti akan tersimpan ke database. Yang di bawah ini adalah data yang disimpan di database. Kalau kita tampilkan di sini dengan perintah select bintang from siswa, karena ini adalah tabel siswa, tadi kan kita fokusnya ke tabel siswa. Nah, setiap data yang tampil di sini adalah sama dengan data yang tampil di website. Karena website ini adalah mengambil data di database yang ada di sini. Kalau misalkan kita simpan data baru, misalkan di sini datanya adalah 20, 21, nama siswanya misalkan Jajang, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian kelasnya misalkan RPL, klik simpan. Nah, pasti akan muncul di sini. Akan disimpan ke database Jajang laki-laki RPL. Kalau kita cek kembali di database, datanya pasti akan sama di sini. 2021 Jajang laki-laki RPL. Setiap data yang disimpan pasti akan tersimpan. Setiap database data yang dibuat di website ini akan disimpan di database, sama seperti kalian memposting misalkan status kalian di Facebook. Setiap kalian posting status kalian di Facebook, itu status kalian akan disimpan di databasenya Facebook. Kalau saya buat
data baru di database secara langsung di sini, di yang hitam putih ini, maka akan tampil juga di tampilan website yang ada di sini. Contoh, saya akan input data baru di sini. Oke, sini niche-nya saya isi angka 112 aja dah. 20 21 12. Niche-nya, namanya dia saya kasih nama Putri. Kemudian habis nama, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kelasnya saya kasih RVL. Oke, kita tutup. Oke, query oke, tandanya sudah tersimpan. Kalau misalkan saya cek kembali, nah ini akan data muncul Putri nih, RVL. Maka di website ini juga datanya akan tersimpan atau ditampilkan di website ini. Lihat, kalau saya refresh, ininya akan muncul Putri RVL perempuan. Nah, fungsi database yang saya sampaikan tadi adalah untuk menyimpan data dari sebuah aplikasi yang ada, baik itu berupa desktop maupun website. Nah, di sini ada macam-macam aplikasi RDBMS. Yang pertama ada Oracle. Oracle ini penjelasannya nanti kalian bisa baca sendiri. Oracle ini adalah aplikasi database yang digunakan untuk manajemen aplikasi desktop. Nah, Oracle ini biasanya database yang digunakan untuk aplikasi berbasis desktop, yang saya ketahui, yang sering saya pakai di aplikasi berbasis desktop. Nah, khususnya Oracle ini adalah untuk aplikasi berbahasa pemrograman Java. Nah, Oracle ini aplikasi database-nya dia berbayar, tidak open source atau tidak gratis. Kemudian yang kedua adalah MySQL. Nah, MySQL ini adalah aplikasi database atau RDBMS yang paling banyak digunakan karena dia gratis. Yang pertama adalah gratis, open source. Nah, MySQL ini aplikasi database atau RDBMS untuk aplikasi berbasis website. Nah, MySQL ini adalah database untuk database-nya aplikasi berbasis website. Yang kedua adalah MariaDB, yang ketiga adalah MariaDB. Nah, MariaDB ini adalah database dari pembaharuannya atau pengembangannya dari MySQL ini. MariaDB ini database-nya digunakan untuk aplikasi berbasis website. Nah, bahkan Google pun dia menggunakan database-nya, database MariaDB. Nah, yang keempat ini adalah PostgreSQL. PostgreSQL ini aplikasinya berbasis open source. Dia digunakan, yang saya tahu, PostgreSQL ini untuk website bisa, untuk aplikasi desktop juga bisa. Dia open source juga atau gratis. Kemudian SQL Server atau Microsoft SQL Server. Nah, Microsoft SQL Server ini bisa untuk aplikasi desktop juga bisa, tapi dia berbayar. Nah, kekurangan dari Microsoft SQL ini kurang cepat dalam query atau load database-nya. Tapi dari produk keunggulannya, database SQL Server ini cukup bagus karena kita sudah tahu dia adalah produk buatan dari Microsoft sendiri. Oke, sekian dari saya tentang aplikasi database atau database server, macam-macam aplikasi database server seperti apa. Dari yang sudah saya sampaikan ada MySQL, kemudian ada MariaDB, ada PostgreSQL, ada SQL Server, ada Oracle. Itu adalah aplikasi database yang sering banyak digunakan oleh orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.